Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilghaman liman jada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh sayyidul ins wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa'lamu anna Allaha yuhibbu maqarimal umur wa yakrahu safasifaha, yuhibbu min ibadihi ay yakunu fi takmili islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qaumal fasiqin. Masyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, mari pertama-tama kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Kedua, mari bersalawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang setia hingga hari kiamat kelak. Selaku khatib, saya berwasiat pada diri sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin membahas tentang belajar sebagai ibadah. Sesungguhnya belajar adalah ibadah yang sangat mulia. Dengan belajar, seseorang menjadi cerdas dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Imam Syafi'i mengatakan, siapa orang yang tidak pernah merasakan sulitnya belajar, dia akan terus dikungkung kebodohan sepanjang hidupnya. Dan siapa orang yang terlewat untuk belajar di masa mudanya, mari takbir 4 kali atas kematiannya. Di sini takbir 4 kali itu diibaratkan sebagai sholat jenazah, di mana sholat jenazah itu kita melakukan takbir selama 4 kali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, keutamaan seorang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan cahaya bulan purnama atas seluruh bintang gemintang. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ilmu pengetahuan yang dipelajari harus menjadi jembatan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada pencari ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Sesungguhnya Islam tidak pernah membedakan ilmu dunia dan akhirat, ilmu umum ataupun ilmu agama. Perbedaan itu terjadi karena keterbatasan manusia untuk menguasai semua disiplin ilmu. Kemampuan akal manusia sangat fakultatif sehingga diperlukan fakultas-fakultas ilmu. Masyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu adalah anugerah ilahiyah, tidak mungkin diperoleh kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah. Karena itu, di antara doa yang paling agung yang ada dalam Al-Quran adalah wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surat Toha
ayat ke-114. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat subuh mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, hendaknya para pembelajar senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik kepadanya, dan Allah sekali-kali tidak akan pernah mengecewakan doa seseorang yang tulus meminta kepadanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Puncak dari segala ilmu adalah yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kesombongan, apalagi sampai menentang Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran surat Fatir ayat ke-28. Jadi ilmu pengetahuan yang tidak mendatangkan ketaatan kepada Allah adalah kesia-siaan. Karena itulah Ibnu Mas'ud mengatakan, cukuplah rasa takut kepada Allah disebut sebagai ilmu pengetahuan. Apalah artinya banyak gelar jika tidak pernah gelar sajadah. Capek-capekan dunia hanyalah halte dari fase kehidupan kita. Kita hari ini mungkin kita punya gelar S1, S2, bahkan ada yang S3. Tapi semua itu menjadi sia-sia jika tak mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu hal yang pasti, semua manusia akan bergelar almarhum. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika seluruh episode kehidupan dunia kita berakhir dan gelar itu disematkan saat jasad telah dikembalikan ke bumi, sesungguhnya semua milik Allah dan hanya kepada Allah lah semua akan kembali. Maka barang siapa yang kehilangan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, dia tidak disebut sebagai ilmuwan. Betapapun banyak gelar akademis yang disandangnya, takut kepada Allah adalah esensi dan puncak keilmuan seseorang. Semakin besar rasa takut yang mendatangkan ketakwaan kepada Allah, maka akan semakin tampak bersihnya hati, bagus akhlaknya, berbinar wajahnya, lembut tutur katanya, dan ilmunya mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Karena itu menghadirkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah prasyarat utama dalam belajar. Apabila hati sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, niscaya akan semakin baik keadaan seorang hamba dan semakin berkualitas amalnya. Apabila ia mencintai Allah dengan tulus, maka amalannya akan ikhlas hanya untuknya. Apabila seseorang mencintai Rasulullah dengan tulus, maka ia akan menjadikannya satu-satunya teladan dalam beribadah. Ia akan berusaha bagaimana agar amalnya ini sesuai dengan apa yang telah beliau ajarkan. Para pembelajar hendaklah menjauhkan dirinya dari 4 yang sia-sia. Majelis yang hanya mendatangkan gurau, gelak canda, majelis-majelis yang membuat hati menjadi sakit dan iman menjadi lemah. Ia senantiasa bersama orang-orang yang menginspirasi dan memudahkannya dalam belajar. Demikianlah memang seseorang yang terbiasa berkumpul dengan orang yang baik, hal itu akan membawanya kepada kebaikan. Ia akan merasakan ringan dan mudah untuk beribadah. Bagi setiap pembelajar, adab harus benar-benar diperhatikan. Para ulama menjelaskan adab-adab tersebut dalam kitab-kitab mereka agar penuntut ilmu bisa merasakan buah ilmu dan mewujudkan ilmu mereka dalam keseharian. Bahkan Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan adab itu hampir sepertiga bagian agama ini. Aqulu hadzal qawla wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.
أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخاتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعانا أن الحمد